Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Nur, NIM 068. Video kali ini merupakan video tugas UAS pembelajaran fikih. Nah, video kali ini juga menyesuaikan dengan keadaan COVID-19 atau pandemi yang mengharuskan siswa belajar dari rumah dengan jarak jauh atau dalam jaringan. Kali ini saya menggunakan metode Discovery Learning. Apa itu metode Discovery Learning? Discovery Learning merupakan salah satu model instruksional kognitif dari Jerome Bruner yang sangat berpengaruh. Menurut Bruner, Discovery Learning sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya akan menghasilkan pengetahuan yang bermakna. Siapakah penemu dari Discovery Learning? Nah, Discovery Learning ditemukan oleh Jerome S. Bruner, seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Buku Bruner yang berjudul The Process of Education yang diterbitkan pada tahun 1960. Adapun kelebihan Discovery Learning, yang pertama, mendukung partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran. Kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu pembelajar. Ketiga, memungkinkan perkembangan keterampilan-keterampilan belajar sepanjang hayat dari pembelajar. Keempat, membuat pengalaman belajar menjadi lebih bersifat personal. Kelima, mengembangkan kemandirian dan otonomi pada diri pembelajar. Keenam, membangun pengetahuan agar dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Adapun kekurangan Discovery Learning. Yang pertama, kendala terjadi kebingungan pada para pembelajar ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja dan semacamnya. Kedua, pembelajar yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan. Dan guru seringkali gagal mendeteksi pembelajaran semacam ini, bahwa mereka membutuhkan remedi. Dan yang kelima, terbentuknya miskonsepsi. Nah, metode ini saya gunakan untuk fikih kelas 1 SD, materi rukun Islam. Tahap pertama, pengenalan dan review guru memulai pembelajaran dengan media fokus dan pengenalan. Apakah siswa tahu atau anak-anak tahu dengan rukun Islam? Ya, rukun Islam adalah dasar-dasar yang harus dilakukan oleh orang Islam. Jadi kita sebagai muslim, sebagai mukmin, seorang yang bertakwa harus mengikuti dan menjalankan rukun Islam itu sendiri. Kedua, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Bagaimana ucapan syahadat itu sendiri? Kalimat syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pada tahapan kedua, guru memberikan contoh-contoh dan meminta peserta didik untuk melakukan pengamatan dan perbandingan. Anak-anak tahu ada berapa kali kita melakukan atau melaksanakan sholat dalam sehari semalam? Ya, 5 kali. Coba sebutkan. Yang pertama, subuh. Yang kedua, zuhur. Yang ketiga, asyar. Yang keempat, maghrib. Yang kelima, isya. Jadi selama sehari semalam kita melaksanakan 5 kali sholat. Nah, rukun Islam yang kedua, yang ketiga adalah zakat, yaitu membagikan sebagian harta kepada fakir miskin. Kemudian pada tahap ketiga, guru memandu peserta didik untuk mencari pola dalam contoh yang diberikan. Nah, apakah anak-anak pernah melaksanakan puasa? Kapan puasa itu dilaksanakan? Ya, Ramadan merupakan bulan diwajibkannya umat muslim untuk berpuasa. Apa itu puasa? Puasa adalah tidak makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dalam puasa juga harus menahan nafsu, tidak boleh marah, dan harus tetap sabar. Kemudian yang kelima atau penyempurna dari rukun Islam itu sendiri adalah menunaikan ibadah haji ke Mekah bagi yang mampu. Mampu fisiknya, mampu juga finansialnya. Tahap penutup mendeskripsikan konsep hubungan-hubungan yang ada di dalamnya. Jadi, kelima rukun Islam tadi adalah hal yang harus dipegang penuh oleh setiap muslim yang ada di dunia ini.
Baik, anak-anak sekalian, sekarang kepada tahap penutup. Penerapan model discovery learning sangat membantu dalam upaya guru meningkatkan hasil belajar siswa. Tidak hanya itu, model ini juga membantu dalam meningkatkan keaktifan guru dan siswa, kepercayaan diri siswa, dan kemampuan bekerja mandiri dalam pemecahan masalah. Selain itu, model ini juga tidak hanya dapat diterapkan di sekolah dasar, melainkan juga di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas atau SMA. Terima kasih, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.